ubur-ubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis biaya produk dari produk dessert legal untuk mata kuliah tata hitung ongkos. Untuk anggotanya kelompoknya sendiri ada Beatrice Kornada, yang kedua ada Randa Febrialdi, yang ketiga ada Alia Setia Nurzaina, dan yang keempat ada Nurul Fitria Bermana, dan yang kelima ada Fakri Aminuddin. Biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang ditanggung atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang keempat, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak produk selesai diproduksi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini penting karena merupakan unsur utama dalam membuat suatu produk. Hal ini nantinya yang akan mempengaruhi harga jual dari produk tersebut dan keuntungan yang akan didapatkan. Bahan baku terdiri atas bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung merupakan bahan baku yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan baku ini dapat diidentifikasi secara langsung dengan produk tertentu dan nilainya relatif besar. Sedangkan bahan baku tidak langsung disebut juga sebagai bahan penolong. Merupakan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan produk jadi, dan nilainya relatif kecil. Metode penilaian persediaan bahan baku. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Pada metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda. Yang kedua, metode harga rata-rata sederhana. Pada metode ini, semua bahan langsung yang ada dalam persediaan di gudang dianggap harganya sama. Yang ketiga, metode harga rata-rata tertimbang. Pada metode ini, harga dan kuantitas semua bahan dipertimbangkan. Yang keempat, metode first in first out atau FIFO. Pada metode ini, menentukan biaya bahan baku dilakukan dengan cara bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang, maka bahan baku itulah yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, metode last in first out atau LIFO. Pada metode ini, menentukan biaya bahan baku dilakukan dengan cara bahan baku yang terakhir masuk ke dalam gudang, maka bahan baku itulah yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Yang keenam, metode harga standar. Pada metode ini, harga bahan baku ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, metode harga pasar. Pada metode ini, harga bahan baku akan sesuai dengan harga pasar. Pentingnya pengelolaan biaya bahan baku. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Yang kedua, berproduksi dengan efisien semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, mengatur jumlah persediaan untuk mengendalikan dana yang tertanam dalam persediaan. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. BOP ini meliputi biaya bahan pembantu atau penolong, biaya penyusutan aktiva pabrik, biaya sewa gedung pabrik, dan lain-lain. Penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menurut jenisnya, digolongkan menjadi 6, yaitu biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aktiva, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya listrik. Yang kedua, menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dibedakan menjadi 3, yaitu BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. BOP tetap yaitu BOP yang tetap konstan dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Sedangkan BOP variabel yaitu BOP yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan.
dan BOP semi variabel, yaitu BOP yang jumlah totalnya berubah tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir, menurut perilaku dalam hubungannya dengan departemen atau bagian dari perusahaan, dibedakan menjadi dua, yaitu BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen yaitu BOP yang terjadi di suatu departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Sedangkan BOP tidak langsung departemen yaitu BOP yang memberikan manfaat lebih dari satu departemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja. Pengertian dari biaya tenaga kerjanya sendiri yaitu besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Lalu, tenaga kerja sendiri merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik atau menggunakan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada tenaga kerja dan juga bukan tenaga kerja. Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu, penggolongan menurut hubungan tenaga kerja dengan produk. Hubungannya dengan produk tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kerja langsung dan juga ada tenaga kerja tidak langsung. Pengertian tenaga kerja langsung yaitu semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk, jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan yang upahnya adalah bagian besar dalam memproduksi produk. Contohnya yaitu diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung karena diperhitungkan langsung sebagai komponen biaya produksi. Lalu ada juga tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk. Upah tenaga kerja disebut juga biaya tenaga kerja tidak langsung adalah unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tidak langsung dibebankan kepada produk tidak langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Lalu selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja, yaitu ada gaji dan upah reguler, ada insentif, dan juga tunjangan. Pengertiannya yaitu gaji dan upah reguler merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Contohnya yaitu ada gaji mandor, gaji buruh, dan upah buruh. Lalu ada juga insentif, yaitu kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan. Contohnya itu ada insentif produksi. Lalu ada juga tunjangan, yaitu kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah reguler serta insentif. Contohnya yaitu tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, dan juga ada premi lembur. Lalu selanjutnya ada produktivitas dan biaya tenaga kerja, yaitu menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Yaitu ada juga pengukuran produktivitas perusahaan, menggunakan rasio produktivitas untuk mengukur produktivitas. Rasio produktivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan tenaga kerja relatif dan standar kinerja yang telah ditentukan. Rasio produktivitas adalah output dibagi dengan input. Output dapat meliputi barang atau jasa yang dihasilkan, dan juga input merupakan sumber daya ekonomis yang juga dapat meliputi barang atau jasa yang dikorbankan. Selanjutnya yaitu ada biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya marketing. Lalu analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran, yaitu analisis biaya marketing menurut fungsi pemasaran bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis biaya marketing menurut usaha pemasaran. Dalam arti yang luas, biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak produk selesai diproduksi.
biaya yang dikeluarkan saat produk tersebut disimpan di gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Aktivitas pemasaran produk dimulai jauh sebelum produk selesai diproduksi. Setelah produk selesai diproduksi, kegiatan pemasaran dilaksanakan melalui serangkaian tindakan berikut ini, yaitu ada penyimpanan produk di gudang, penjualan, packaging dan pengiriman, pencatatan transaksi penjualan. Biaya pemasaran adalah tidak hanya meliputi biaya penjualan, tapi termasuk di dalamnya ada biaya advertensi, biaya pergudangan, biaya packaging, biaya pengiriman, biaya kredit dan penagihan, dan juga ada biaya akuntansi pemasaran. Lalu selanjutnya ada penggolongan biaya pemasaran. Yang pertama yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost. Adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya yaitu gaji tenaga kerja penjualan atau salesperson, ada juga komisi penjualan, advertensi, atau juga biaya promosi. Lalu yang kedua ada biaya untuk memenuhi pesanan atau order filling cost. Adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk adalah biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya angkutan atau transportasi, dan juga biaya penagihan. Lalu yang ketiga ada biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran, yaitu menurut fungsi atau kegiatan pemasaran untuk mendapatkan pesanan, perusahaan melakukan kegiatan penjualan dan advertensi. Sedangkan untuk memenuhi pesanan, perusahaan melakukan kegiatan pergudangan, penjualan, packaging, dan pengiriman, pemberian kredit, dan penagihan, serta kegiatan akuntansi pemasaran. Menurut fungsi pemasaran, biaya marketing digolongkan sebagai berikut. Ada yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan. Contohnya yaitu gaji karyawan penjualan, biaya depresiasi kantor, biaya sewa kantor. Yang kedua ada fungsi advertensi, yaitu terdiri dari aktivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Terdiri dari gaji karyawan advertensi, biaya iklan, pameran, promosi, dan biaya contoh produk atau cost of sample. Yang ketiga ada fungsi pergudangan, yaitu terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi yang siap untuk dijual. Itu terdiri dari gaji karyawan bagian gudang, biaya depresiasi gudang, dan biaya sewa gudang. Yang keempat ada fungsi packaging dan pengiriman, yaitu terdiri dari kegiatan packaging produk dan pengiriman produk kepada pembeli, yaitu contohnya biaya karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan untuk pembungkus, biaya pengiriman, biaya depresiasi kendaraan, dan biaya operasi kendaraan. Dan yang kelima ada fungsi kredit dan penagihan, yaitu kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang dari pelanggan. Contohnya itu gaji karyawan, bagian penagihan, dan potongan tunai. Lalu yang keenam ada fungsi akuntansi pemasaran, yaitu terdiri dari kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan. Itu terdiri dari biaya gaji karyawan, fungsi akuntansi pemasaran, dan biaya kantor. Lalu ada cara analisis biaya pemasaran. Yang pertama ada analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya. Dipecah dengan jenis-jenis biaya marketing seperti gaji, biaya iklan, biaya perjalanan, biaya depresiasi perjalanan kantor, dan juga biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan. Analisis ini manajemen perusahaan dapat mengetahui rincian jenis biaya marketing, namun tidak dapat memperoleh informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pemasaran tertentu. Kemampuan tiap-tiap produk yang dijual dalam menghasilkan laba, cara penjualan yang dijalankan, dan kemampuan menghasilkan laba tiap-tiap daerah pemasaran. Lalu yang kedua adalah analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran, yaitu suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan pengeluaran biaya. Analisis biaya marketing menurut fungsi pemasaran bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis biaya marketing menurut usaha pemasaran. Selanjutnya yaitu aplikasi analisis biaya produk terhadap produksi dessert regal. Pengertian dari dessert regalnya sendiri itu karena dessert box sekarang sedang hits di kalangan pencinta makanan manis, seperti namanya dessert box merupakan makanan penutup atau cake yang ada di dalam kotak makanan
itu berbeda dengan dessert yang disajikan di dalam piring. Dessert box juga bisa langsung dimakan dari tempatnya. Dessert box itu merupakan bisnis yang menjanjikan karena meski harganya lebih mahal dari cake biasa, tapi tetap akan diburu karena rasanya yang enak. Lalu, pengertian dari Mary Regalnya sendiri, yaitu Mary Regal ini bukan merupakan produk lokal, melainkan produk yang berasal dari London sejak tahun 1874. Biskuit Mary Regal ini merupakan salah satu biskuit yang sering menjadi pilihan camilan hampir di semua kalangan usia. Lalu, bicara soal Mary Regal, baru-baru ini dunia kuliner Indonesia juga dipengaruhi dengan berbagai jenis dan produk makanan yang menggunakan biskuit ini. Kepopuleran dan rasa dari biskuit ini membuat para kuliner di Indonesia berlomba-lomba untuk membuat kreasi makanan dengan bahan dasar biskuit Mary Regal. Kepopuleran dessert box dan kreasi biskuit Regal ini menjadi inspirasi kami membuat produk dessert Regal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi dessert Regal. Di mana untuk produk ini kami menargetkan produk terjual sebanyak 1000 cup dalam 1 bulan dengan rincian biaya sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku langsung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biaya bahan baku langsung adalah biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan. Dengan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Biskuit Regal dengan harga Rp10.000 per bungkus dengan kuantitas 150 bungkus dan total harga Rp1.500.000. Yang kedua, yaitu margarin dengan harga Rp8.000 per bungkus dengan kuantitas 125 bungkus dan total harga Rp1.000.000. Yang ketiga, susu cair dengan harga Rp18.000 per liter dengan kuantitas 150 liter dan total harga Rp2.700.000. Yang keempat, tepung maizena dengan harga Rp10.000 per kilogram dengan kuantitas 8 kg dan total harga Rp80.000. Yang kelima, keju parut dengan harga Rp15.000 per bungkus dengan kuantitas 100 bungkus dan total harga Rp1.500.000. Yang keenam, yaitu coklat batang dengan harga Rp15.000 per bungkus dengan kuantitas 150 bungkus dan total harga Rp1.875.000. Yang ketujuh, yaitu agar-agar plain dengan harga Rp5.000 per bungkus dengan kuantitas 400 bungkus dan total harga Rp2.000.000. Yang kedelapan, yaitu gula dengan harga Rp10.000 per kilogram dengan kuantitas 10 kg dan total harga Rp100.000. Yang kesembilan, yaitu telur dengan harga Rp45.000 per papan dengan kuantitas 8 papan dan total harga Rp360.000. Yang ke-10, yaitu susu kental manis dengan harga Rp12.000 per kaleng dengan kuantitas 15 kaleng dan total harga Rp180.000. Yang ke-11, yaitu cup dengan harga Rp1.200 per buah dengan kuantitas 1000 buah dan total harga Rp1.200.000. Yang ke-12, yaitu sendok plastik dengan harga Rp100 per buah dengan kuantitas 1000 buah dan total harga Rp100.000. Dari 12 bahan baku tersebut diperoleh total sebanyak Rp12.595.000. Yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Untuk produk ini, kami menggaji karyawan dengan harga Rp1.500 untuk 2 cup, dengan kuantitas sebanyak 500 cup dan total biaya yaitu Rp750.000. Yang ketiga, yaitu biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan tenaga kerja. Dengan rincian biaya, 1. Gas 3 kg dengan harga Rp25.000 per buah dengan kuantitas 2 buah dan total harga Rp50.000. Yang kedua, listrik dengan harga Rp20.000 per bulan dengan total harga Rp20.000. Yang ketiga, yaitu sabun cuci piring dengan harga Rp5.000 per buah dengan kuantitas 2 buah dan total harga Rp10.000. Yang keempat, yaitu spons cuci piring dengan harga Rp2.000 per buah dengan kuantitas 2 buah dan total harga Rp4.000. Dan diperoleh total biaya overhead sebanyak Rp84.000. Yang keempat, yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran yaitu biaya yang dibutuhkan untuk memasarkan suatu produk. Dengan rincian 1. Kuota internet 10 GB dengan harga Rp90.000 untuk 1 kali pembelian dengan kuantitas 1 kali dan total harga Rp90.000.
Yang kedua yaitu iklan dengan harga Rp35.000 untuk satu kali iklan dengan kuantitas satu kali iklan dengan total harga yaitu Rp35.000 dan diperoleh total biaya pemasaran sebanyak Rp125.000. Yang kelima, biaya administrasi umum, yaitu biaya yang digunakan untuk membantu kegiatan produksi seperti biaya penyusutan peralatan dan lain-lain. Dengan rincian biaya, satu kompor dengan masa pakai selama 4 tahun dengan harga penyusutan Rp7.500 dan kuantitas satu buah dengan total harga Rp7.500. Yang kedua, yaitu kulkas dengan masa pakai selama 4 tahun dengan harga penyusutan Rp20.000 dengan kuantitas satu buah dan total harga Rp20.000. Yang ketiga, teflon dengan masa pakai selama 4 tahun dengan harga penyusutan Rp4.000 per buah dengan kuantitas 2 buah dan total harga Rp8.000. Yang keempat, mixer dengan masa pakai selama 4 tahun dengan harga penyusutan Rp6.250 dengan kuantitas 1 buah dan total Rp6.250. Yang kelima yaitu sendok pengaduk kayu dengan masa pakai selama 1 tahun dengan harga penyusutan Rp650 dengan kuantitas 1 buah dan total Rp650. Yang keenam yaitu pisau dengan masa pakai selama 2 tahun dengan harga penyusutan Rp210 dan kuantitas 1 buah dengan total harga Rp210. Yang ketujuh yaitu mangkok dengan masa pakai selama 2 tahun dengan harga penyusutan Rp1.250 per buah dengan kuantitas 1 buah dan total harga Rp1.250. Yang kedelapan yaitu talenan dengan masa pakai selama 2 tahun dengan harga penyusutan Rp210 per buah dengan kuantitas 1 buah dan total harga Rp210. Dan yang terakhir yaitu parutan keju dengan masa pakai selama 2 tahun dengan harga penyusutan Rp210 per buah dengan kuantitas 1 buah dan total harga Rp210. Oleh karena itu, diperoleh biaya administrasi umum sebesar Rp44.280. Dari kelima biaya yang telah disebutkan tadi, dapat diperoleh total biaya untuk produksi dessert regal ini sebesar Rp13.598.280 dengan rincian biaya bahan baku langsung sebesar Rp12.595.000, biaya tenaga kerja Rp750.000, biaya overhead Rp84.000, biaya pemasaran Rp125.000 dan biaya administrasi umum sebesar Rp44.280, di mana total Rp13.598.280 ini untuk memproduksi 1000 cup dessert regal. Maka untuk 1 cup dessert regal ini membutuhkan biaya sebesar Rp13.598,28 atau dibulatkan menjadi Rp13.600. Kami berencana untuk menjual produk ini dengan harga Rp20.000, di mana keuntungan yang akan diperoleh sebesar 47% atau sebesar Rp6.401.720. Dan ini merupakan keuntungan selama 1 bulan penjualan produk. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian biaya dalam pemasaran. Yang pertama, pengemasan dan poster produk. Pengemasan produk dilakukan secara sederhana dan fungsional, tetapi tetap memperhatikan nilai estetika agar menciptakan respon emosional positif yang secara tidak langsung membujuk konsumen untuk membeli produk dessert regal ini. Pengemasan produk yang sederhana akan meminimalisir biaya produksi, namun masih tetap memperhatikan keamanan dan ketahanan agar produk yang dipasarkan tidak mudah rusak. Berkaitan dengan pengemasan produk, pengambilan foto untuk poster produk yang baik juga menunjang ketertarikan dan kepercayaan pembeli karena menggunakan foto nyata hasil produksi sendiri. Untuk menghemat biaya pemasaran, foto produk dapat menggunakan kamera handphone tanpa perlu jasa profesional. Selanjutnya yaitu media pemasaran. Sehubungan dengan wabah corona yang ramai belakangan ini, sehingga pemasaran secara langsung akan sulit dilakukan. Untuk itu, penjualan produk dapat dilakukan secara online dalam berbagai platform media sosial seperti Instagram, Line, dan WhatsApp, di mana konsumen dapat memesan produk langsung melalui platform tersebut. Penggunaan media sosial juga meminimalisir biaya operasional toko, karena hanya membutuhkan modal kuota internet. Melalui akun media sosial tersebut juga bisa dijadwalkan postingan produk dan informasi ketersediaan produk sehingga konsumen tidak ketinggalan informasi mengenai produk yang dijual. Membubuhkan beberapa tagline menarik pada setiap postingan
juga dilakukan untuk meningkatkan minat konsumen. Selain itu, juga bisa melakukan interaksi langsung dengan konsumen seputar pertanyaan-pertanyaan tentang produk. Cara seperti ini juga lebih efektif karena tidak perlu berinteraksi secara langsung karena lebih aman dan lebih minim biaya. Yang ketiga yaitu endorsement. Endorsement sendiri merupakan tindakan mendukung atau support terhadap sesuatu. Dengan kata lain, endorsement merupakan promosi dari orang lain. Hal ini bisa dilakukan melalui akun media sosial kerabat, teman, atau kenalan yang dirasa memiliki jangkauan konsumen lebih luas, sehingga biaya pemasaran untuk iklan tidak terlalu besar. Selain itu, juga diharapkan adanya promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu delivery service. Karena masa pandemi ini banyak konsumen yang lebih nyaman berbelanja di rumah, sehingga opsi untuk melakukan delivery service atau pesan antar akan lebih sesuai dan lebih menghemat biaya dibandingkan membuka outlet sendiri. Dan yang terakhir, kerjasama dengan penyedia layanan pesan antar. Jika hanya mengandalkan jasa delivery dari anggota kelompok usaha, tentu akan menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Sehingga, opsi untuk meminimalisir biaya yaitu bekerjasama dengan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood dirasa akan sangat efektif dan menghemat biaya, terutama biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe sekarang juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. See you in next video. Bye bye.